الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله. Jamaah Iktikaf Masjid Al-Firdaus rahimani wa rahimakumullah. Malam hari ini kita lanjutkan kajian kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullah, masih membahas tentang takdir, suatu keniscayaan yang pasti akan dialami oleh setiap manusia. Karena sesungguhnya kita hidup ini terikat oleh takdir. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan alam semesta, yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan adalah takdir. Allah menciptakan qalam atau pena, di mana pena itu Allah jadikan sebagai catatan takdir hamba-hambanya. Jadi perencanaannya sudah begitu matang. Maka ada ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya manusia, kita semua ini hidup tidak lepas dari takdir. Kita hanya tinggal menjalankan takdir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Surat Al-Anbiya ayat 35, surat ke-21 ayat ke-35, Allah berfirman, "Walana bilwannakum bisyai'in minal khairi fitnah." Allah ciptakan manusia dan Allah menguji mereka. Ujiannya berupa dua macam. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami pasti akan menguji kalian. Ujian yang pertama berupa kebaikan-kebaikan, dan ujian yang kedua berupa keburukan-keburukan. Kebaikan atau keburukan dua-duanya adalah fitnah, cobaan. Maka dalam benak kita biasanya seseorang itu diuji oleh Allah berupa kesengsaraan, penderitaan, termasuk ujian fisik berupa sakit gak kunjung sembuh, ujian ekonomi berupa kemiskinan, hutang di mana-mana. Dalam benak kita itulah ujian. Seolah-olah ujian itu hanya yang tidak enak-enak saja. Seolah-olah ujian itu hanyalah kesengsaraan, hanyalah keburukan semata. Padahal sebaliknya, orang yang sehat, orang yang kaya, orang yang bahagia itu juga sedang diuji oleh Allah. Yang sakit diuji oleh Allah dengan kesabaran, apakah dia bersabar? Yang sehat diuji oleh Allah dengan, yang sakit diuji dengan kesabaran, yang sehat diuji dengan syukur. Apakah dia bersyukur? Yang miskin diuji oleh Allah dengan kesabaran. Apakah dia bersabar dengan kemiskinannya itu? Maka yang kaya juga sedang diuji oleh Allah dengan kesyukuran. Apakah dia bersyukur dengan kekayaan itu? Padahal sewaktu-waktu bisa saja kondisinya berbalik begitu cepatnya. Orang yang sebelumnya kaya raya bisa seketika menjadi orang yang paling miskin. Orang yang paling miskin seketika bisa menjadi orang yang paling kaya. Sejarah dan juga fakta banyak membuktikannya. Beberapa tahun yang lalu ketika terjadi likuifaksi, gempa dan likuifaksi di Palu, kita melihat betapa banyak rumah-rumah yang megah, bahkan ada yang berlapiskan emas, tapi tertimbun oleh tanah. Jauh sebelum kita, di masa Nabi Musa alaihissalam, ada orang yang paling kaya raya yang diabadikan oleh Allah kisahnya di dalam Al-Quran. Yang kata Al-Quran, "Ma'im mafatihahu la tanu'u bil usbati ulil quwwah." Kunci gudangnya saja, gemboknya itu tidak bisa diangkat, tidak bisa dibawa oleh 12 orang yang kuat-kuat, saking banyaknya, atau juga saking beratnya, berarti saking kayanya. Maka crazy rich sekarang lewat. Kalau itu kaya beneran. Tapi apa yang terjadi? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Allah tenggelamkan orangnya beserta kekayaannya ke dalam bumi.
terjadi likuifaksi atau terjadi tanah longsor kalau sekarang, habis seketika. Termasuk banyak sekarang di Ukraina, di Rusia, di Ukraina ketika terjadi perang, habis semuanya. Tidak ada artinya uang. Maka sesungguhnya kaya miskin itu ujian, sebagaimana hidup mati itu ujian. Allah firmankan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua, sebagaimana sudah kita bahas kemarin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah yang menciptakan kehidupan dan kematian. Kehidupan dan kematian, hidup dan mati itu adalah ujian untuk menguji siapa di antara kalian yang terbaik amalnya. Maka pada kesempatan malam hari ini kita akan mengkaji satu sisi takdir yang tidak bisa ditolak, takdir yang tidak akan pernah bisa diubah, takdir yang kita manut harus mengikutinya. Takdir apa itu? Takdir berupa kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Tidak ada yang bisa membantah. Walaupun dulu dia pernah mengatakan ingin hidup 1000 tahun lagi, tetap nggak bisa. Tetap nggak bisa. Pintunya bisa ditutup nggak? Biar AC-nya nggak bocor. Walaupun ada orang yang ingin hidup selama-lamanya, tapi tidak akan mungkin dia bisa hidup. Paling lama berapa? Nabi mengatakan, Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina. Umur umatku itu antara 60 hingga 70 tahun. Gak pernah lebih dari yang disebutkan oleh Rasulullah. Kalau umat terdahulu umurnya panjang, seperti umatnya Nabi Nuh. Nabi Nuh sendiri umurnya 1000 tahun lebih. Kita umat Nabi Muhammad ini antara 50 hingga 70 tahun, 60 hingga 70 tahun. Inna a'mara ummati ma baina sittina wa sab'ina. 60 70 tahun. Kalau ada tambahan ya bonus lah. Tapi biasanya yang namanya bonus tidak banyak. Dan takdir yang tidak akan pernah bisa diubah ini adalah awal dari segala-galanya. Kematian itu bukan akhir, tapi awal dari segala-galanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kata Allah dalam surat Ali Imran ayat 185. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya pasti kalian akan dibalas sesuai dengan amal perbuatan kalian di dunia kelak pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang diselamatkan Allah dari dahsyatnya neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang paling bahagia, orang yang beruntung. Orang yang paling beruntung, orang sukses adalah orang yang kelak di hari kiamat dia diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidak ada kehidupan dunia kecuali hanyalah kesenangan yang menipu. Tapi kadang yang menipu ini membuat kita takjub, sehingga obsesi kita ingin menumpuk harta sebanyak-banyaknya. Orientasi kita adalah dunia, 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 materi, materi, materi. Sering kita dengar banyak orang yang mati-matian mencari sesuatu yang tidak dia bawa mati. Dia berusaha pagi, siang, sore, malam, banting tulang, peras keringat. Untuk apa? Mencari hidup. Tapi hidup yang dia cari meninggalkan dirinya. Kita mencari hidup, tapi hidup meninggalkan kita. Maka takdir yang berupa kematian ini tidak akan pernah bisa diubah. Mau tidak mau harus kita hadapi dan harus kita jalani. Hadis yang ke 903 saya bacakan terlebih dahulu, nanti saya jelaskan syarahnya. An Ali radhiyallahu an. Hadis ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu an. Qala, beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin, berada pada pemberangkatan jenazah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat Rasulullah meninggal dunia. Dan saat itu Rasulullah hadir untuk takziah. Kalau sekarang
datang ke rumah duka untuk takziah. Bahkan biasanya Rasulullah itu tidak hanya datang ke rumah duka mengucapkan bela sungkawa, tapi paling tidak beliau melaksanakan sholat jenazah. Tidak sampai di situ, Nabi tidak hanya berhenti hingga sholat jenazah, melainkan beliau mengantarkan sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, sampai di pemakaman sahabat itu. Karenanya Rasulullah sangat menganjurkan agar kita tidak hanya datang ke rumah duka. Apalagi banyak sekarang orang takziah hanya duduk-duduk, ngobrol, ngemut permen. Yang lebih parah lagi, membicarakan aib si mayit. Itu kalau bisa hidup lagi, bisa dengar, wah marah itu. Bicarakan yang baik-baik saja. Jangan sampai kita ngerasa ini orang yang sudah meninggal dunia, dikira nggak dengar dia. Paling tidak ketika kita takziah, solatkan jenazah. Siapa yang datang ke rumah duka untuk melaksanakan solat jenazah, maka baginya pahala 1 qirat, pahala sebesar gunung Uhud. Dan siapa yang tidak hanya datang ke rumah duka, melainkan dia juga mengantarkan ke pemakamannya, maka pahalanya 2 qirat, pahala sebesar 2 gunung Uhud. Masya Allah. Nah, Rasulullah itu punya kebiasaan ketika ada salah seorang sahabatnya wafat, beliau tidak hanya datang ke rumah duka, tidak hanya memberikan kabar gembira atau menghibur keluarga si mayit, tapi beliau juga mengantarkan sampai ke liang lahatnya, sampai ke tempat peristirahatan terakhir. Suatu ketika pada saat Rasulullah menghadiri upacara pemakaman itu, fa akhadha syai'an, tiba-tiba beliau mengambil sesuatu. Tidak dijelaskan sesuatu itu apakah kerikil ataukah ranting. Beliau mengambil sesuatu, faja'ala yankutu bihi fil ard, lalu beliau lemparkan apa yang beliau ambil tadi ke tanah. Faqala, kemudian beliau bersabda, ma minkum min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian, kita semua maksudnya, tanpa terkecuali, illa qad kutiba maq'aduhu, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah nanti tempat kembalinya, minan nari, di neraka, wa maq'aduhu, dan juga tempat kembalinya, minal jannati, di surga. Tidak ada pengecualian. Semua di antara kita jauh sebelum kita lahir itu sudah ditetapkan oleh Allah, nanti kamu di surga atau kamu di neraka. Itu sudah ada catatannya di sisi Allah, dan kita tidak bisa melampauinya, tidak bisa melewatinya, tidak akan pernah bisa menentangnya, tidak akan pernah bisa mengubahnya. Sebelum saya lanjutkan hadis ini, di dalam kitab Arba'in, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Ahmad, dan juga yang lainnya, Rasulullah bersabda. Hadis ini cukup panjang terkait dengan proses penciptaan umat manusia. Di penghujung hadis itu Rasulullah mengatakan, "Tsumma yursilu ilaihil malak fayanfukhu fihi ar-ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi katbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyhi sa'idun syaqiyun am sa'idun." Tidaklah salah seorang di antara kalian diciptakan oleh Allah kecuali berada di dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nutfah, 40 hari berupa alaqah, 40 hari berupa mudghah, 120 hari atau 4 bulan. Di masa itu Allah perintahkan malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin tersebut. Bersamaan dengan ditiupkannya ruh ke dalam janin itu, Allah Subhanahu wa taala wa yu'maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan 4 perkara kepadanya. Bikat bi rizkihi, rizkinya sudah ditetapkan. Sesuk nek lahir dari wong sugih, wong melarat, utangnya okeh, rezekine okeh. Itu sudah ditentukan, enggak bisa kita ubah. Walaupun kerja mati-matian, peras keringat, banting tulang, siang jadi malam, malam jadi siang, kalau memang takdirnya miskin, enggak akan kaya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, sudah membagi-bagi rizki itu di antara manusia, agar orang yang mampu, orang yang kaya mendermakan hartanya kepada orang yang miskin.
Coba seandainya di dunia ini semuanya kaya, semuanya tidak butuh uang, ada nggak yang masih jualan keliling? Nggak ada. Ada nggak yang mau jadi tukang batu, panas kepanasan, hujan kehujanan? Nggak ada. Ada nggak yang mau kerja keras di jalan, ngecor atau ngaspal? Nggak ada. Orang sudah kaya semua. Sebaliknya, kalau seandainya di dunia ini semuanya miskin, semuanya menderita, terus di mana simbiosis mutualisme itu? Nggak ada. Maka Allah menciptakan dan menetapkan di antara hamba-hambanya ada yang mampu, ada yang tidak mampu. Sehingga disitulah ada pembuktian iman. Jauh sebelum kita lahir ke dunia ini, ketika umur kita masih 120 hari atau ketika 4 bulan, Allah sudah menentukan nanti jatah rizkinya berapa. Banyak orang yang dulu ketika lahir dari keluarga melarat, orang tuanya miskin, gak punya apa-apa, bahkan lahir dalam keadaan yatim piatu, tapi kemudian menjadi pengusaha sukses. Terus nulis buku, anak singkong. Si anak singkong, memang lahir dari singkong, bukan, maksudnya dulu dari kecil dia makanannya singkong, terus sekarang jadi orang yang kaya raya, termasuk orang terkaya di Indonesia. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib keadaan seseorang ke depan. Wa ajalihi, dan juga ajalnya. Ini satu paket. Rizki dengan ajal itu satu paket. Maka tidak bisa dipisahkan antara rizki dengan ajal. Sehingga para ulama mengatakan sesungguhnya rizki itu akan mengejar kalian sebagaimana ajal mengejar kalian. Jadi kalau kita memang sudah dapat rizkinya, rezeki nih gitu, duduk-duduk begini, tahu-tahu ada yang ngirim nasi kebuli gitu. Tahu-tahu ada yang bawakan durian, tahu-tahu ada yang ngajak nyari kelata, itu memang rezekinya. Kalau memang sudah rizkinya nggak bisa ditolak, tahu-tahu datang. Mau batin atau tidak batin, memang rezekinya datang. Karena rizki dengan ajal itu satu kesatuan. Dalam hadis yang lain disebutkan, ajal, kematian itu sering bertanya kepada rizki, jatah seseorang. Wahai rizki, apakah masih banyak atau sedikit? Oh, masih banyak. Oh, berarti saya masih lama. Kalau seseorang itu rizkinya masih banyak, ajalnya mundur, ajalnya masih lama. Tapi kalau rizkinya tinggal sedikit, rizki menjawab tinggal sedikit, oh berarti aku sudah dekat. Masalahnya rezeki kita ini masih banyak atau tinggal sedikit? Gak tahu ya. Ketika rizki seseorang sudah habis, jatahnya sudah tidak ada, maka yang datang siapa? Ajal. Yang datang ajal. Ketika rizkinya masih ada, ajal tidak akan datang. Sehingga sering kita saksikan bahwa ketika seseorang itu sudah tiba ajalnya, bagaimanapun caranya dia dikasih makan, bahkan diinfus, disuapi, maka akan keluar, tidak akan masuk, karena memang jatahnya sudah habis. Sebaliknya kalau memang belum jatah ajalnya datang, ya walaupun dia tidak kerja sekalipun, tetap Allah kasih rezeki. Tidak semua orang punya gaji, tapi semua orang pasti dapat rezeki. Karena ini janji Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun binatang melata kecuali sudah Allah jamin rizkinya. Jadi kita lahir ke dunia ini sudah menjadi tanggung jawab Allah untuk ngasih makan. Aneh kalau sampai ada orang yang khawatir nggak bisa makan, khawatir melarat. Di mana Allah dia letakkan? Lawang binatang yang tidak kerja, tidak sekolah saja bisa makan, apalagi kita manusia. Dia datang ke masjid aja i'tikaf, banyak doa. Kalau hanya untuk makan, Allah sudah siapkan segala-galanya. Kadang kan kita, kan ada serakah tadi, kurang ini, kurang itu. Kalau hanya menunggu kebutuhan, semua kebutuhan manusia akan dicukupi oleh Allah. Tapi kalau nuruti gengsi, nuruti kurang, gak akan pernah ada habisnya. Kemudian yang ketiga, Allah juga tetapkan amal seseorang. Dulu dia di dunianya seperti apa, sebelum dia meninggal dunia itu sudah ditetapkan.
sampai nanti dia menjadi orang yang bahagia atau orang sengsara, itu juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di penghujung hadis itu Rasulullah mengatakan, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada di antara salah seorang kalian banyak mengerjakan amalan-amalan penghuni surga, rajin ke masjid, rajin tilawah Quran, banyak sedekah, mungkin iktikaf 20 hari, 30 hari full enggak pulang-pulang. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdirnya mengatakan lain. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Sebelum detik-detik kematiannya dia melakukan perbuatan ahli neraka, sehingga dia dimasukkan ke dalam neraka. Begitu pula sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlin nar. Ada salah seorang di antara kalian dari bayi procot, dari kecil sejak balik sampai mendekati ajalnya, tidak pernah beramal selain bermaksiat, melakukan perbuatan dosa, pokoknya mau itu semua dilakukan. Fayasbiqu alaihil kitab, tapi catatan takdirnya mengatakan lain. Fayamalu bi'amali ahlil jannah. Di detik-detik terakhir sebelum dia meninggal dunia, dia mengerjakan amalan penghuni surga, sehingga dia masuk surga. Tinggal satu zira, tinggal satu jengkal dia masuk neraka, nggak jadi. Kenapa? Karena memang namanya sudah tercantum di dinding surga. Tinggal satu jengkal masuk neraka, nggak jadi. Kenapa? Namanya sudah di surga. Begitu pula sebaliknya, tinggal satu langkah dia masuk surga, pintu surga sudah di depan mata, tinggal buka saja. Tapi karena dia ditetapkan menjadi penduduk neraka, maka detik-detik terakhir yang sangat menentukan itu dia mengalami su'ul khotimah. Dan ini terjadi beneran di masa Rasulullah SAW, bahkan di masa-masa kita sekarang. Saya kisahkan, di masa Rasulullah itu ada salah seorang sahabat Rasulullah, sahabat Nabi ini, dekat dengan Nabi. Beliau tidak pernah melewatkan peperangan sedikit pun. Setiap peperangan selalu mengikutinya, dan semangatnya luar biasa. Tapi ketakjuban para sahabat itu terhenti karena ada sabda yang disampaikan oleh Rasulullah. Tiba-tiba beliau mengatakan, dia adalah penghuni neraka. Padahal waktu itu sahabat melihat, luar biasa, ada orang pemberani seperti ini, ada orang yang hebat seperti ini. Tapi Nabi mengatakan, jangan takjub kepadanya, karena dia adalah penghuni neraka. Penasaran sahabat ini, kok bisa seorang sahabat yang dekat dengan Nabi, tidak pernah melewatkan berjihad bersama dengan Rasulullah sekalipun, bahkan yang terdepan membela Islam, tapi kata Nabi, dia adalah ahli neraka. Karena penasaran para sahabat, diikuti sahabat ini sampai pada suatu peperangan. Sahabat ini terkena busur panah, saking sakitnya. Lalu dia berputus asa. Di ujung keputusasaannya tersebut, dia menghunuskan pedangnya. Dia ambil pedang dari sarung pedangnya, lalu ujung pedangnya ditusukkan ke dalam dadanya sendiri. Artinya dia bunuh diri. Maka sahabat yang menyaksikan itu datang kepada Rasulullah dan mengatakan, wahai Rasulullah, aku bersaksi bahwa engkau adalah benar-benar utusan Allah. Apa yang engkau katakan benar. Sahabat yang kami duga dia adalah seorang pemberani, sahabat yang kami takjub dengan amalnya, ternyata detik-detik sebelum kematiannya dia berputus asa dari rahmat Allah, lalu mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri. Sebaliknya, ada salah seorang sahabat yang dulunya adalah orang yang paling membenci Islam, namanya Usairin Al-Ansari. Ini sahabat Madinah, tapi sering mengganjal dakwah Rasulullah, selalu nyari gara-gara, nyari musuh, nyari masalah. Pokoknya ingin dakwah Rasulullah di Madinah itu gagal. Tapi pada saat perang Uhud terjadi tanggal 12 Syawal. Pada saat perang Uhud, tiba-tiba dia ada, maju paling depan, sampai kemudian terluka hingga akhirnya meninggal dunia. Tapi sebelum meninggal dunia, sahabat yang lain mendatangi dirinya dan bertanya, loh kok kamu ada di sini?
kamu membela Islam atau kamu memusuhi Islam? Tapi dia mengatakan, bahkan aku membela Islam. Tidak lama setelah itu meninggal dunia. Lalu Rasulullah SAW mengatakan dia adalah ahli syurga. Tidak ada yang tahu. Saya ceritakan karena saya mengalami sendiri. Sekitar tahun 2005-2006, ketika saya masih di Jogokaryan, ada salah seorang jamaah yang rumahnya tidak jauh dari Masjid Jogokaryan, timurnya Masjid Jogokaryan. Beliau punya stasiun radio yang sangat terkenal, titik-titik FM. Tidak pernah ke masjid, padahal rumahnya dekat dengan masjid. Tidak pernah ke masjid. Sampai warga Jogokaryan itu bingung, beliau muslim atau non muslim. Kalau muslim kok tidak pernah ke masjid, tapi kalau non muslim kok tidak jelas agamanya apa. Suatu ketika masjid punya hajat, namun pada saat itu speakernya trouble, sehingga mereka minta tolong kepada beliau yang biasa otak-atik radio, bahkan punya radio itu, untuk memperbaiki speaker masjid. Datanglah beliau. Tapi anehnya setiap azan pulang. Setiap azan bukannya sholat berjamaah tapi pulang. Maka takmir semakin bingung. Ini orang agamanya apa? Singkat cerita, ternyata beliau sungkan mau sholat tapi belum bisa sholat. Padahal sebetulnya beliau itu adalah muslim, tapi belum bisa sholat. Makanya mau sholat ketika azan pulang. Setiap azan pulang, setiap azan pulang. Hingga ada salah seorang DKM yang memberanikan diri untuk menanyakan, pripun kok badhe sholat kondur, napa wonten acara lintuh? Akhirnya beliau menjelaskan bahwa beliau itu pengen sholat sebetulnya, tapi tidak bisa sholat, belum bisa sholat. Akhirnya ada salah seorang santri saya waktu itu di Jogokaryan diminta untuk ngajari sholat, sampai beliau bisa sholat, meskipun hanya bisa membaca Al-Fatihah. Yang penting gerakan sholat dari takbir sampai salam bisa beliau lakukan. Hingga akhirnya Masya Allah, setelah beliau bisa sholat, maka beliaulah orang yang pertama kali duduk di shaf paling depan, di belakang imam, sebelum azan dikumandangkan. Sebelum azan sudah datang duluan. Bahkan duduknya paling depan, shaf paling depan belakang imam. Tapi itu berjalan kurang lebih selama 3 bulan saja. Tidak lebih dari 3 bulan, kemudian beliau jatuh sakit dan meninggal dunia. Masya Allah. Orang yang tadinya jauh dari masjid, tidak kenal masjid, bahkan tidak jelas agamanya apa, tapi detik-detik menjelang wafatnya Allah Subhanahu wa taala ista'malhu, Allah jadikan beliau beramal sebagaimana amalan ahlul jannah, sehingga wafat dalam keadaan husnul khotimah. Tidak jauh dari tempat kita, saya ceritakan ya Bapak Ibu, tahun 2011 atau 2012, tidak jauh dari masjid ini ada keluarga non muslim. Keluarga non muslim. Keluarga non muslim ini termasuk keluarga yang sangat keras menentang Islam. Berbagai macam cara dilakukan untuk menghalangi syiar masjid. Tapi saya tidak pernah berhenti berdoa, sebagaimana Rasulullah mendoakan penduduk Taif, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Hingga akhirnya tiba-tiba saya dapat WA, Pak Ustadz kapan bisa ketemu? Saya mau berdialog tentang Islam. Bahaya ini, kalau diajak berantem saya belum siap. Karena beliau sosok ya, tokoh lah yang ditokohkan, bahkan yang terdepan dalam syiar agamanya. Tiap hari Minggu malam genjerang-genjreng udah biasa. Bahkan yang mengajak warga sekitar untuk ikut kumpulan kalau kita pengajian gitu. Kebenciannya terhadap Islam Masya Allah. Tapi tidak pernah kita bayangkan bahwa Allah yahdi may yasha'u min ibadih, memberikan hidayah kepada hamba-hambanya sesuai dengan kehendaknya.
Setelah saya dapat WA itu, saya jawab, insya Allah besok silahkan. Nah, datang ke rumah. Istrinya datang ke rumah, ini masih istrinya ini. Tidak lama setelah itu suaminya, waduh bahaya ini kalau ada apa-apa. Setelah dialog panjang tentang Islam, akhirnya beliau memutuskan masuk Islam. Saya bilang, baik, besok malam silahkan ke Masjid Al-Firdaus, kita akan syahadatkan dan disaksikan para jamaah. Di sini karpetnya masih hijau, cat masjidnya masih hijau. Kita syahadatkan satu keluarga, suami dan istri. Kemudian besoknya disusul anak-anaknya, satu keluarga masuk Islam. Yang sebelumnya begitu keras pertentangannya terhadap Islam. Dan Masya Allah, baru beberapa bulan, mungkin hanya sebulan 2 bulan, istri beliau yang tadinya masuk Islam meninggal dunia. Suaminya pindah ke jalan dekat Cokteng Wetan. Dan setiap saya mampir di Masjid Danuregaran, saya lihat beliau sholat di sana. Tidak ada yang tahu bagaimana perjalanan seseorang. Begitu pula sebaliknya, ada yang rajin ke masjid, bahkan mungkin sebelum adzan sudah di masjid. Wallahu alam. Bagaimana nanti akhir hayatnya, seperti apa detik-detik menjelang kematiannya, enggak ada yang tahu. Maka Rasulullah mengatakan, apabila Allah menghendaki seseorang menjadi ahlul jannah, ista'malathu, maka Allah akan menjadikan dia beramal. Sebagaimana hadis yang nanti akan saya sampaikan ini. Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'adahu minan nar wa maq'adahu minal jannah. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya nanti di surga atau di neraka. Bayangkan kalau seandainya saat itu kita di hadapan Rasulullah terus mendengar informasi seperti itu, makdek gitu. Wah. Setelah mendengar itu kemudian qalu, mereka bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kalau memang demikian, afala nattakilu ala kitabina, kenapa kita tidak pasrah saja dengan keputusan yang Allah tetapkan kepada kami? Wa nad'ul amala, dan kita tinggalkan amal saja. Ngapain repot-repot sholat malam? Kenapa kita capek-capek puasa? Kenapa kita harus sibuk dengan ibadah kalau memang nasib kita sudah ditentukan oleh Allah? Itu kan kayak pikiran kita ya. Ngapain repot-repot kalau sudah ditetapkan? Padahal tidaklah seperti itu. Rasulullah kemudian mengatakan, i'malu, tetap beramalah kalian, tetap beribadahlah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalahu, karena sesungguhnya masing-masing di antara kalian akan dimudahkan sebagaimana nasib yang akan kalian alami. Jadi ada kehendak Allah di sini. Tapi saya tidak mengarahkan ya, para jamaah terjebak dalam paham fatalisme, paham qadariyah. Ada satu paham dalam Islam namanya paham qadariyah, paham fatalisme. Maaf, jabariyah ya. Qadariyah jabariyah. Qadariyah itu artinya fatalisme. Seseorang ibarat sebongkah wayang. Tahu wayang ya? Wayang itu mau bergerak kemanapun tergantung dalang. Kalau dia digunakan, wah, jadi tokoh atau jadi apa, terserah dalang. Begitu selesai, dimasukkan ke dalam peti, sudah gak bisa apa-apa lagi. Tapi sebaliknya, ada paham Jabariyah, di mana seseorang memiliki kehendak, otoritas tersendiri, mau berbuat apa saja terserah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat yang ke-14 dan seterusnya, itu Allah katakan, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang sehingga ia mengubah keadaan dirinya sendiri. Pengen kaya, kerja, kan gitu. Pengen kenyang, makan. Ada sebab, ada akibat. Tapi orang yang pertama tadi tidak percaya seperti itu. Apapun sudah atas kehendak Allah. Kalau memang rezeki kita pasti akan datang. Jadi hidupnya santuy gitu.
Kalau memang rezeki kita pasti datang, nggak usah repot-repot kita ke sana. Bahkan sering diilustrasikan begini. Misalnya sekarang musim durian. Ada dua orang sahabat. Sahabat yang pertama bersikukuh bahwa kita tidak akan mungkin bisa mendapatkan durian, tidak akan mungkin apalagi makan durian kalau kita tidak ke kebun durian, kalau kita tidak beli durian. Tapi kata temannya, ngapain repot-repot ke kebun durian? Kalau memang rezeki kita, dia tidak akan kemana, durian yang akan datang. Baiklah, kalau begitu kita buktikan. Orang yang pertama keluar dari masjid, dia bersikukuh tidak akan mungkin mendapatkan durian kecuali dia harus ke kebun durian untuk mendapatkan durian. Tapi temannya tetap di masjid. Santai aja, nanti kalau memang rezeki kita ya datang juga. Akhirnya yang pertama tadi datang ke kebun durian sampai dapat 1 karung durian. Dia bawa ke masjid, loh buktinya. Ikhtiar kita menentukan hasilnya. Nah, kamu diam aja di sini ya nggak makan durian. Saya dapat durian karena saya datang ke kebun durian. Tapi tetap yang kedua santai aja. Nanti kalau memang rezeki saya nggak akan kemana. Orang yang pertama makan durian, baru dapat 1 buah sudah kekenyangan. Padahal masih ada 1 karung. Terus dia berpikir, masa 1 karung dimakan semua? Bingung dia mau ditaruh mana ini. Akhirnya nah ini untuk kamu lah. Ya, dia temannya yang nggak kemana-mana dikasih sehingga dia bisa makan durian tanpa harus ke kebun durian. Tapi contoh ini nggak harus seperti itu. Takdir yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu rizki maupun ajal, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ikhtiar kita tidak menjamin apa yang kita inginkan pasti akan terjadi. Termasuk bagaimana nasib kita nanti di akhirat. Di mana tempat tinggal kita, surga atau neraka, tidak bisa dilihat dari aktivitas seseorang di dunianya. Banyak orang yang takjub dengan amalan seseorang. Sebagaimana dulu pernah diceritakan oleh Rasulullah, dialami oleh ulama Bani Israel, namanya Barseso. Dia ulama yang bisa terbang, ya wali lah. Ibadahnya tidak bisa diragukan. Tapi apa yang terjadi kemudian? Iblis datang untuk mengujinya. Ketika dia dipaksa meninggalkan ibadahnya, gak mungkin bisa. Tapi bukan iblis kalau tidak cerdas. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim." Iblis itu nggak pernah putus asa. Tidak pernah dia malas-malasan seperti kita. Dia gagal menggoda seseorang dari depan, dia akan menunggu timing yang tepat sehingga bisa menggodanya dari belakang. Tidak bisa dari belakang, dia akan mencari cara bagaimana bisa menggodanya dari sebelah kanan. Tidak bisa dari kanan hari ini, tunggu besok, mungkin dari sebelah kiri. Segala macam cara dilakukan sampai bisa menjerumuskan orang tersebut kepada kekufuran. Setelah usaha dilakukan iblis gagal, maka dia mencari cara untuk menjerumuskannya. Dengan cara apa? Datanglah seorang perempuan, didatangkan seorang perempuan. Ada seorang laki-laki tinggal bersama adik perempuannya di kampung yang tidak jauh dari tempat tinggal ulama yang masyhur kewaliannya. Tapi kakak laki-lakinya ini mau keluar kota untuk keperluan bisnis kalau sekarang, dan tidak mungkin dia mengajak adik perempuannya. Juga tidak mungkin dia meninggalkan adik perempuannya seorang diri di rumah. Bingung kakaknya. Enggak, iblis masuk ke dalam pikirannya, mengatakan, titipkan saja adikmu itu ke ulama tersebut, ke guru itu, karena tidak mungkin dia melakukan hal yang aneh-aneh, karena dia ahli ibadah. Keesokan harinya dibawanya adiknya itu ke ulama itu. Kalau sekarang mungkin di pesantren. Kakaknya bilang bahwa dia nitip adiknya karena dia ada keperluan di kota.
Beda dengan sekarang, kalau ke kota itu jauh, bahkan berbulan-bulan. Adiknya tinggal di rumah kiai atau ulama itu. Awalnya tidak terjadi apa-apa karena kamarnya beda gitu. Tapi bukan iblis kalau tidak pintar. Berbagai macam cara dilakukan, mulai dari ngantar makanan, awalnya setelah diantar terus ditinggal. Iblis terus menggoda, mosok cuma naruh tok. Mbok tanya-tanyalah kabarnya gimana, sudah makan atau belum. Awalnya basa-basi. Ternyata makin lama makin keterusan. Dan tidak mungkin si ulama ini langsung melakukan tindakan jahat terhadap perempuan itu, kecuali dengan cara dihilangkan kesadarannya. Maka datang iblis menjelma menjadi manusia, menawarkan segelas atau sebotol arak, sehingga ulama tadi mabuk. Dalam keadaan mabuk, dia tidak hanya melakukan tindakan asusila, bahkan hingga membunuh si perempuan ini. Luar biasa. Kurang apa coba? Ya, karena sesungguhnya memang khamr itu ra'su kulli khati'atin, puncak dari segala keburukan. Orang itu kalau sudah mabuk, apapun yang dilakukan bebas. Bahkan tidak sadar dia membunuh, tidak sadar dia memperkosa dan seterusnya. Hingga akhirnya setelah dia ditangkap, diikat, dibawa ke tanah lapang sebelum dieksekusi, dia kemudian kembali didatangi oleh iblis yang menjelma menjadi manusia. Dia berjanji akan menyelamatkannya ketika dia mau mengucapkan kalimat yang tanpa dia sadari kalimat itu membawa kepada kekufuran atau keluar dari Islam. Sampai sebelum dia dieksekusi dia mengatakan la ilaha, artinya tidak ada Tuhan. Ya udah, habis. Seorang alim ahli ibadah yang sebelumnya dikenal sebagai orang yang taat kepada Allah, tapi berakhir dengan mati dalam keadaan musyrik. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak ada jaminan bagi kita. Sampai Nabi berkali-kali mengatakan, ya, i'malu, bekerja, beramallah kalian, fa innahu la yanju ahadum minkum bi'amali. Tapi tidak ada seorang pun di antara kalian yang kelak akan selamat sebab amalnya. Lalu para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula engkau wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, wala ana illa an taghammadani Allah birahmatin minhu wa fadli. Termasuk saya, tidak ada jaminan bagi saya kecuali karena rahmat dan karunia Allah. Rahmat dan karunia Allah inilah yang menyelamatkan kita, menyelamatkan hamba-hambanya. Jadi hadis ini bukan berarti membuat kita berputus asa sehingga tidak mau beramal. Akan tetapi ciri orang yang nanti akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga atau neraka, kata Nabi, bisa dirasakan oleh masing-masing individu. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, amma man kana min ahli sa'adah, adapun orang yang nanti akan ditakdirkan oleh Allah masuk ke dalam surga, menjadi orang yang paling bahagia, cirinya apa? Fayassaru li'amali li ahlil jannah, maka dia akan merasa dimudahkan untuk mengerjakan amalan-amalan penduduk surga. Maka ketika Bapak Ibu sampai jam 9 kok masih semangat mengikuti pengajian, bahkan dari sore tadi, maghrib, isya sampai sekarang tidak ada ngantuk-ngantuknya, tidak ada capek-capeknya. Ngantuk sedikit wajar, sebentar lagi kopinya keluar. Kok masih semangat, bahkan nunggu sampai nanti qiyamul lail, tidak pulang sampai besok. Pada saat yang sama, orang tidak mudah melakukan apa yang kita lakukan. Tapi kita seolah-olah dimudahkan bangun malam tanpa alarm, dimudahkan mengkhatamkan Quran berkali-kali, seolah-olah tidak ada beban, dimudahkan mengeluarkan harta untuk zakat maupun sedekahnya, seolah-olah tidak ada beban. Kita datang ke masjid hujan badai, seolah-olah tidak ada beban. Maka sesungguhnya itu adalah alamat min alamati ahlil jannah. Itu adalah tanda
bahwa kita memang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi ahlil jannah. Harusnya bersyukur. Begitu pula sebaliknya kata Nabi, wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun orang yang ditakdirkan oleh Allah menjadi orang yang celaka, orang yang sengsara, orang yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, fasayuyassirahu li'amali syaqawah, maka dia akan merasa lebih dimudahkan untuk mengerjakan amalan ahli neraka. Ketika diajak kajian, alasannya 1000 alasan dikeluarkan. Diajak nge-mall, wah langsung tanpa pikir panjang, gaspol. Ini ciri ini, ya, bahaya. Ketika dihadapkan dua pilihan, pilih ke masjid atau milih ke tempat maksiat, kok lebih enteng, lebih gampang kita ke tempat maksiat. Tapi kalau ke masjid kok mikir 1000 kali. Bisa jadi dari situ kita sudah bisa melihat. Maka ketika kita merasa terhalang berbuat baik, alarm sudah dibunyikan, alarm sudah disetting nanti jam 3 bangun, kok kebablasan, istighfar, hati-hati. Jam setengah 12 sudah siap ke masjid, sudah semuanya disiapkan. Lihat bantal, wah kok enak ini, nunggu azan tidur dulu lah. Tahu-tahu bangun jam setengah 3, sudah mendekati asar, istighfar. Ketika kita mau berbuat baik, ketika kita mau beramal soleh, kok banyak sekali tantangannya, banyak sekali hambatannya. Bisa jadi itu merupakan tanda. Begitu pula sebaliknya, kemudahan demi kemudahan kita rasakan ketika kita mau beramal soleh. Di saat yang lain orang kesulitan, kita merasakan kemudahan. Bisa jadi itu juga tanda ke arah yang baik. Orang banyak sekali beralasan untuk membantu orang lain, tapi kita sering membantu orang lain. Orang banyak beralasan, bahkan sering kali alasannya aneh-aneh macam-macam. Diajak tarawih 1 juz, oh, capek. Tapi kalau nonton 3 jam, 5 jam nggak terasa. Hati-hati ya. Siapa yang merasa dimudahkan beramal salih, maka sesungguhnya Allah sedang menghendakinya untuk menempatkan dirinya ke dalam syurga. Begitu pula sebaliknya, siapa yang setiap beramal salih ada saja hambatannya, ada saja rintangannya, kesulitannya, bisa jadi itu warning, isyarat bagi kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka jangan takjub dengan ibadah seseorang di dunia, karena yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya tutup kisah nyata di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat itu beliau membonceng Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam satu kendaraan. Rasulullah di depan, Abu Hurairah di belakang. Beliau naik onta. Kalau sekarang naik motor gitu ya. Rasulullah kemudian bersabda, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya ada 3 orang di antara umatku yang pertama kali diazab oleh Allah sebelum pelaku maksiat lainnya." Kaget Abu Hurairah. Ini bukan ahli maksiat, bukan orang yang melakukan perbuatan dosa, tapi mereka lah orang yang pertama kali diazab oleh Allah, disiksa oleh Allah. Saya sampaikan ini bukan agar Bapak Ibu berputus asa, tapi kita mengambil ibrah dari ini. Siapa mereka wahai Rasulullah? Tunjukkan kepada kami agar kami bisa menghindarinya. Yang pertama kata Nabi, Allah datangkan ahlul ilmi, ahlul Quran. Kalau sekarang hafiz Al-Quran, didatangkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan Allah dia ditanya, wahai ahlul Quran, ini hafal Quran, bahkan mungkin punya pesantren. Allah bertanya kepadanya, apa yang telah engkau lakukan dulu di dunia? Lalu dia menjawab, ya Allah, di dunia aku habiskan waktuku untuk belajar dan mengajar, ngisi kajian, ngisi ta'lim, ikut daurah, dan aku membaca Al-Quran. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta, pembohong. Bukankah engkau belajar, engkau mengajar, engkau menghafal Quran agar mendapatkan pujian dari manusia, agar dikatakan qori,
agar dikatakan orang alim, dan pujian-pujian itu sudah engkau dapatkan di dunia. Lalu Allah panggil malaikat Zabaniyah, seret dia, lemparkan ke dalam neraka. Ini orang pertama, ahlul Quran. Yang kedua, didatangkan menghadap Allah ahli sedekah. Orang yang sedekahnya di mana-mana, bangun masjid di mana-mana, bangun panti asuhan di mana-mana, sedekahnya sulit untuk bisa disamai. Dia ditanya oleh Allah, wahai hambaku, apa yang sudah engkau perbuat di dunia? Ahli sedekah di mata manusia ini menjawab, ya Allah, aku habiskan hartaku untuk bersedekah. Aku bangun masjid, aku bangun panti asuhan, aku bangun pesantren, semua karenamu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, bohong, dusta. Bukankah engkau bersedekah agar dikatakan sebagai dermawan, agar engkau dikatakan orang yang ahli sedekah? Dan pujian-pujian itu sudah engkau dapatkan dulu di dunia. Akhirnya Allah panggil malaikat Zabaniyah, seret dia, lemparkan ke dalam neraka. Dua, ahli sedekah. Yang ketiga, orang yang meninggal dunia ketika berjihad di jalan Allah, mati syahid. Padahal pahala terbesar yang Allah berikan kepada hambanya itu mati syahid. Sampai seandainya orang yang mati syahid itu diperkenankan permintaannya, maka dia ingin minta hidup lagi agar bisa berjihad lagi, mati lagi, hidup lagi, berjihad lagi. Saking besarnya pahalanya. Orang yang meninggal dunia di medan jihad ini kemudian didatangkan menghadap Allah, lalu ditanya, wahai hambaku, apa yang sudah engkau perbuat? Dia menjawab, ya Allah, aku habiskan waktuku bahkan nyawaku untuk membela agamamu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau berdusta. Tidakkah engkau berperang kecuali hanya ingin dikatakan sebagai pahlawan, agar engkau disebut sebagai pemberani? Dan semua pujian-pujian manusia itu sudah engkau dapatkan. Panggillah malaikat Zabaniyah, diseret, kemudian dilemparkan dia ke dalam neraka. Rasulullah ketika menyampaikan hadis ini berbesmili, menangis beliau. Tidak tega melihat bagaimana nanti umatnya diperlakukan seperti itu. Bahkan bukan ahli maksiat, bukan ahli dosa, tapi dia adalah ahli Quran, ahli sedekah, mujahid, orang yang mati syahid. Nabi menepuk paha Abu Hurairah dengan mengatakan, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya merekalah 3 orang dari umatku yang pertama kali akan merasakan siksaan neraka sebelum yang lainnya, sebelum ahli maksiat. Hadis ini tidak membuat kemudian kita lantas berputus asa, ora usah ngapal Quran, ora usah sedekah, ora usah berjihad, bukan. Tapi ada pelajaran yang sangat berharga agar kita terhindar dari nasib tragis yang dialami oleh 3 orang ini. Amilatun nasibah, susah payah mereka beramal di dunia, tapi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 4 penyebab kenapa mereka mengalami nasib itu. Disebutkan oleh Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Pertama, karena mereka beramal tanpa ilmu. Ini harus dicatat nih. Karena kalau dicatat sampai luar, pulang ke rumah lupa. Kenapa mereka diazab oleh Allah padahal mereka adalah ahli ibadah? Bahkan ibadahnya sulit untuk bisa disamai, sulit untuk diikuti. Saking rajinnya mereka beribadah. Sampai kita geleng-geleng kepala, luar biasa. Tapi tanpa kita sadari, orang-orang yang beramal begitu luar biasa tersebut, amalannya tidak dilandasi dengan ilmu, beramal tanpa dasar ilmu, maka semangat saja nggak cukup, Bapak Ibu. Orang yang bersemangat ibadah tanpa didasari ilmu hanya akan ditertawakan oleh syaitan. Alah paling telung dino bar ngono balik maneh gitu. Maka al-ilmu qabla al-amal, sebelum kita beramal kita ilmuin dulu. Jangan sampai modal semangat tuh semangat ibadah. Orang yang lain tidur dia bangun ngaji mumpung Ramadan. Begitu Ramadan berakhir berhenti ngaji. Bosan ngaji. Sampai ketemu Ramadan lagi. Ini sering saya sampaikan kepada santri ketika di ma'had menghafal pagi siang sore malam Quran. Bangun tidur pegang Quran, sampai ketiduran masih pegang Quran.
Begitu sampai rumah karena liburan, ganti HP, bangun tidur nyari HP, sampai ketiduran masih pegang HP, yang dilihat TikTok. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hati-hati. Amal tanpa ilmu, semangat tanpa didasari dengan ilmu, hanya akan menjadi bahan tertawaan syaitan. Percuma. Sebaliknya, orang yang beramal dengan ilmu meskipun tidak banyak, wah ini yang ditakuti oleh syaitan. Kualitasnya luar biasa, bukan kuantitasnya. Maka dulu para sahabat itu kalau sholat malam gak pernah banyak-banyak rakaatnya, 2 rakaat saja. Tapi 2 rakaat ini membuat syaitan gemetar, terkencing-kencing itu, dibanding dengan Jamal Firdaus sampai ratusan rakaat. Biasa. Kenapa bisa berbeda? Kualitasnya yang berbeda. Amalan walaupun sedikit tapi didasari ilmu lebih berkualitas daripada banyak tapi tanpa didasari ilmu. Maka ilmu ini yang paling menentukan. Jangan melihat orang dari sekarangnya seperti apa. Kalau tidak didasari ilmu, paling seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, besok udah pudar, semangatnya hilang. Tapi kalau didasari ilmu, ujian, cobaan, caci makian, fitnah yang menimpa dirinya lewat. Berbeda dengan orang yang beramal tanpa ilmu. Maka ini sering saya sampaikan kepada para DKM, pengurus sebuah organisasi. Lakukan semua itu dengan ilmu. Kalau tidak dengan ilmu, bahaya, tidak akan bertahan lama. Kita semangat beribadah karena dapat pujian. Begitu ada cobaan, difitnah, terus tidak diapresiasi, menghilang, mundur teratur, ya percuma. Orang yang beramal karena ilmu, walaupun dia dicaci maki, dihujat, difitnah, bahkan diancam dan lain sebagainya, tetap dia beramal karena tahu landasan amalnya adalah ilmu, bukan hanya pujian. Kemudian yang kedua, apa yang menyebabkan ahli ibadah di dunia tapi nanti berakhir tragis di akhirat? Yang kedua, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah karena dia tidak ikhlas dan berharap dunia. Tidak ikhlas. Tidak ikhlas itu artinya tidak karena Allah, dan orientasinya adalah materi. Dia beramal karena ingin digaji, dia beramal karena ingin dapat angpau, THR. Ya, nggak akan lama THR dapat, udah nggak ngaji lagi. Tapi kalau orang yang ikhlas karena Allah, digaji nggak digaji tetap beramal. Misalnya kita sholatnya karena Allah, digaji nggak digaji tetap sholat. Ini sholat kok nunggu gajian. Kalau nggak digaji nggak sholat, bahaya. Maka sholatnya hanya sekedar ritual rutinitas yang tidak bermakna. Kemudian yang ketiga, ini yang paling berbahaya. Penyebab kenapa amal kebaikan yang dilakukan dengan susah payah di dunia tapi berakhir sia-sia, ternyata salah satu sebabnya adalah mereka yang beramal itu hanya ingin mengharapkan pujian dari manusia, hanya ingin mendapatkan nilai, perhatian, apresiasi dari manusia, bukan dari Allah. Maka mau beramal, berbuat ketika bareng-bareng, ketika rame-rame, rame-rame, apalagi ada makan-makan, semangat paling depan. Tapi ketika mulai ikatan, tahu mulai ikatan, nggak ada suguhannya seperti ini, sepi. Ini bahaya. Tapi saya apresiasi Bapak Ibu jamaah itikaf ini, walaupun garingan seperti ini tetap ngaji. Wah, luar biasa ini. Meskipun perutnya keroncongan, mana ini minumnya. Inilah bukti keikhlasan ya. Tapi kalau ada orang datang pengajian karena menunya apa, datang pengajian nanti snacknya apa, hati-hati. Bisa jadi tidak lama, nggak ada snacknya nggak datang, ada snacknya datang, tidak lama. Tapi kalau yang seperti ini militansinya luar biasa. Wah, ini perih. Mulai ikatan nggak ada apa-apa, tetap semangat ngaji. Nah ini, insya Allah Bapak Ibu ikhlas semua ya, insya Allah. Nah yang terakhir, yang keempat, kenapa amal perbuatan yang dijaga di dunia tapi berakhir sia-sia di akhirat? Yang keempat, yang paling menentukan adalah ketika mereka
dalam keadaan sepi, mereka bermaksiat kepada Allah. Jadi ketika ramai seperti ini, kita lihat wah ngajinya luar biasa. Tapi ketika sepi, tidak ada siapapun, dia di kamar sendirian pegang HP udah. Dia searching kemana-mana, browsing kemana-mana. Dia melihat apa yang seharusnya dia lihat. Dia bicarakan seharusnya yang tidak dia bicarakan. Dia bermaksiat kepada Allah ketika sepi, dalam kondisi tidak ada yang melihat. Maka itu pertanda amal kebaikan sebanyak apapun, faj'alahu haba'an mansura, habis seketika. Ini disebutkan oleh Rasulullah ketika beliau di hadapan para sahabat. Beliau mengatakan, ada salah seorang di antara kalian yang ahli ibadah, tapi kelak ketika dia datang menghadap Allah dengan pahala sebesar gunung Tihamah, pahala yang sangat besar. Kalau sekarang mungkin gunung paling besar apa? Everest atau gunung Fuji, atau kalau di dekat kita gunung Merapi, gunung Merbabu. Dia datang menghadap Allah dengan pahala sebanyak itu, tapi kata Allah, faj'alahu haba'an mansura, ditiup oleh Allah, habis. Gunung itu tiba-tiba menjadi debu yang berterbangan, habis, tidak tersisa. Para sahabat yang di depan Rasulullah mengatakan, wahai Rasulullah, sifatkanlah kepada kami siapa mereka, agar kami terhindar dari nasib buruk yang dialami oleh mereka. Alangkah ruginya mereka, susah payah beramal di dunia, tapi nanti di akhirat amalannya sia-sia, bahkan tidak tersisa. Rasulullah kemudian dengan suara lirih mengatakan, mereka adalah orang yang sholat sebagaimana sholat kalian, bahkan sholat mereka lebih baik daripada sholat kalian. Mereka adalah orang yang ahli membaca Al-Quran, bahkan bacaan Qurannya lebih baik daripada bacaan Quran kalian. Tapi ketika mereka sendirian, gak ada siapa-siapa yang melihat, tidak ada siapa-siapa yang menyaksikan, mereka mengerjakan maka maharimillah, apa yang diharamkan oleh Allah. Bermaksiat ketika sepi, tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan, merasa aman, merasa tidak dilihat oleh Allah, merasa sedang tidak diawasi oleh Allah. Perasaan inilah yang menyebabkan amal perbuatan ibadah sebanyak apapun hanya akan berakhir sia-sia. Mudah-mudahan iktikaf yang Bapak Ibu lakukan selama akhir Ramadan ini menjadikan kita memiliki sifat muraqabah, selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita iktikaf dalam keadaan sepi, yang lain tidur, kita bangun, lalu kita tafakkur, berfikir, ya Allah, ternyata amal yang saya kerjakan selama ini hanya pencitraan. Amal yang saya kerjakan ini hanya sekedar mendapatkan pujian, sanjungan, penghormatan, perhatian dari manusia. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, ketika tidak ada yang melihat, maka yang saya lakukan hari ini hanya semata karena-Mu, bukan karena siapa-siapa. Maka Nabi menganjurkan kepada kita, usahakan agar kita selalu bangun malam. Fa innahu da'bus shalihin. Karena salat malamlah satu-satunya amalan yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, kecuali salat malamnya live streaming, baru orang lain tahu. Ada satu paling tidak amalan yang kita kerjakan yang tidak perlu dilihat oleh orang lain. Yang jelas bukan sholat jamaah. Kalau sholat jamaah nggak bisa. Kemana sholat jamaah? Loh, kok di dalam kamar mandi biar nggak dilihat orang? Nggak bisa. Umroh haji nggak bisa kita sembunyi-sembunyi, nunggu sepi aja, nanti kalau sudah nggak ada orang baru tawaf. Nggak pernah tawaf kita. Sedekah pun sama. Kok nggak pernah sedekah? Nunggu kalau sudah tidak ada yang sedekah baru saya sedekah. Nggak bisa. Amalan-amalan ini memang memaksa kita untuk dilihat orang, tapi harus tetap ikhlas. Akan tetapi hendaknya ada, walaupun tidak banyak, satu amalan yang hanya kita dengan Allah yang tahu, tidak perlu orang lain tahu. Kalau belum bisa semuanya, satu saja. Maka setiap Nabi, bahkan para sahabat itu punya amalan yang dirahasiakan. Kalau bukan Allah yang membukanya, tidak akan pernah kita tahu.
amalan-amalan rahasia mereka. Nah, bisa jadi Bapak Ibu dari amalan rahasia inilah yang paling menentukan dan paling memberatkan timbangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Orang lain nggak perlu tahu. Sampai para ulama mengatakan, Fudail bin Iyad salah satunya, sembunyikanlah amal kalian sebagaimana kalian menyembunyikan aib-aib kalian, menyembunyikan dosa-dosa kalian. Jangan semuanya diupload, jangan semuanya ditampakkan, jangan semuanya diperlihatkan. Kasihan malaikat nyatet apa? Ada paling tidak amalan-amalan yang kita rahasiakan, cukup kita dengan Allah yang tahu. Orang lain nggak pernah perlu tahu. Amalan rahasia inilah yang akan menyelamatkan kita dan menentukan nasib kita kelak di akhirat. Mudah-mudahan semakin banyak amalan-amalan rahasia yang kita jaga, yang kita pelihara, sehingga lebih terjaga keikhlasannya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.